Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel tentang movie. Oke, di video kali ini saya akan merangkum film Crow Zero 3 yang dimana Genji dan kawan-kawannya itu sudah lulus dan tidak akan tampil lagi, tapi digantikan oleh generasi selanjutnya. Siapakah dia? Mari kita tonton videonya sampai selesai. Film ini diawali dengan seorang pria bernama Kaburagi Kazeo yang sedang berjalan menuju sekolah Suzuran. Dia adalah murid baru kelas 3. Di tengah perjalanannya, ia dihadang oleh siswa kelas 3 Suzuran bernama Obisu, Momo, dan Iwata. Saat akan berkelahi, tiba-tiba mereka semua hampir saja ditabrak oleh mobil yang sedang ngebut. Dan di dalam mobil itu ada seorang pria bernama Kagami Ryohei. Ia adalah seorang siswa baru kelas 1 Suzuran. Saat sampai di Suzuran, Kazeo langsung menghampiri Kagami dan menyuruhnya untuk meminta maaf karena hampir menabraknya. Tapi bukannya meminta maaf, Kagami malah mengabaikannya. Terlihat siswa kelas 3 yang sedang bertarung untuk memperebutkan posisi sebagai Raja Suzuran. Dan tahta Raja Suzuran itu dimenangkan oleh seorang siswa bernama Gaura. Setelah berhasil mengalahkan lawannya yang bernama Takagi dengan satu pukulan saja, tapi saat Kazeo di sana tiba-tiba datang salah satu anak buahnya Gaura yang langsung menjenggutnya. Karena kesal, ia langsung menghajarnya hingga giginya merotol. Dan seketika semua orang yang melihat hal itu langsung terdiam. Dan disinilah semua siswa Suzuran mulai mengetahui wajah Kaburagi Kazeo, orang terkuat di sekolah lamanya, termasuk Obisu dan kedua temannya, yang meminta langsung bergabung kepada Kazeo setelah melihat kemampuannya. Tapi Kazeo malah menolak mereka bertiga, karena ia yang tidak ada niat untuk menguasai Suzuran. Dan setelah perebutan tahta kerajaan dimenangkan oleh Gaura, kini Suzuran memiliki 6 orang terkuat. Pertama adalah Gaura, Raja Suzuran yang memenangkan pertarungan tadi dengan praksinya yang bernama Rochester. Kedua, ada Takagi, orang yang sebelumnya menantang Gaura dan kalah hanya dengan satu pukulan saja. Dan kini ia malah bergabung ke praksinya Gaura. Ketiga, ada botak Tarajima yang menjadi tangan kanannya Gaura. Keempat, ada si Jabrik Honda yang kekuatannya selepel dengan Takagi. Dan kini Gaura lah yang hampir menguasai puncak Suzuran, karena telah memiliki orang terkuat di praksinya. Kelima, ada Kaburagi Kazeo, siswa kelas 3 pindahan ke Suzuran, yang telah membuat semua siswa Suzuran terdiam karena aksinya tadi. Kemudian ada Rindaman, sebenarnya dialah orang yang terkuat karena belum terkalahkan sekalipun. Setelah itu ada Pink Suji dari kelas 3E yang memiliki praksinya sendiri. Selanjutnya ada Yamashita Arashi, orang yang membantai praksinya Pink Suji. Kemudian ada Kagami Ryohei, siswa kelas 1 yang memenangkan Freshman War. Lalu scene berganti, di mana Makese yang tidak sengaja bertemu dengan Kentagiri di kafe. Ia lalu mengajak Kentagiri ke tempat kerjanya, yang ternyata setelah lulus sekolah, Makese bekerja di showroom mobil rongsokan, yang bernama Nakatakar milik ayah tirinya. Kemudian ia menawarkan Tagiri untuk menjadi karyawan di sana. Meski di awal Tagiri sempat menolak tawaran itu, akan tetapi setelah melihat seorang wanita cantik bernama Aya, yang tak lain adalah pemilik showroom itu, Tagiri langsung menerima tawaran Makese dan bekerja di sana.
Di hari pertamanya bekerja, ia berhasil menjual satu mobil kepada pelanggan barunya. Dan untuk merayakan hasil penjualannya itu, mereka bertiga mengadakan makan bersama. Namun tidak lama kemudian datang Gauta, yang diantar oleh sekelompok Yakuza Otsu. Dan ternyata Yakuza itu yang menguasai daerah itu, termasuk showroom Nakatakar, dan selalu memeras dengan membeli mobil dengan harga murah dan menjualnya ke Cina. Dan ternyata juga ketua dari mereka bernama Nara, yang ternyata dia adalah teman lama Ken Tagiri. Mengetahui hal itu, Tagiri lalu pergi ke markas mereka untuk menemui Nara, dan kedatangan Tagiri itu disambut hangat oleh Nara. Saat di sana, ia langsung meminta Nara untuk tidak lagi mengganggu dan memeras showroom Nakatakar. Tapi terlihat Nara yang langsung melotot ke Tagiri, karena memeras Nakatakar adalah salah satu sumber bisnis terbesarnya. Dan bahkan dia malah menyuruh Kentagiri untuk membujuk ayah agar mau menjual showroom itu. Di sana juga ada seorang pria bernama Fujiwara yang meminta bergabung ke kelompok Otsu. Ia adalah mantan siswa kelas 1 sekolah Kurosaki yang baru saja keluar dari penjara remaja karena telah menyerang musuhnya dengan air keras. Malam harinya saat Kazeo dan Obisu sedang menonton konser di kafe, tidak sengaja mereka berdua bertemu dengan pemimpin sekolah Kurosaki bernama Hiroki Shibata. Namun di sana Shibata malah membuat kerusuhan dan berkelahi dengan Momo dan Iwata. Dan karena kalah jumlah, Iwata dan Momo babak belur oleh mereka. Kemudian Iwata mengadukan kepada Obisu yang telah diajar oleh gengnya Shibata dan Kazeo. Yang melihat hal itu seketika langsung teringat dengan ayahnya yang mati karena berkelahi. Namun tanpa banyak bacot, Kazeo langsung membantai mereka karena telah menyerang Momo dan Iwata. Hingga saat Kazeo dan Shibata akan berkelahi, tiba-tiba terdengar sirine polisi yang menuju ke tempat itu. Mendengar hal itu, mereka berdua memutuskan untuk berkelahi di luar kafe. Tapi ternyata saat di luar mereka berdua malah berdamai dan berkenalan karena belum waktunya untuk berperang. Keesokan harinya, Fujiwara yang sudah resmi bergabung ke kelompok Yakuza Otsu, dengan motornya dia datang ke sekolah Kurosaki dan menggeber-geber motornya untuk membuat kerusuhan di sana. Karena kejadian itu, Fujiwara dihajar habis oleh Nara karena telah mempermalukan nama klan Otsu untuk menakuti musuhnya. Dan untuk menebus kesalahannya itu, Nara mengospek kelayakan Fujiwara dengan menyuruhnya untuk mengajar siswa Suzuran dan menghancurkan showroom Nakatakar. Terlihat Fujiwara yang langsung bergerak dan menghajar siswa-siswa Suzuran yang ada di hadapannya. Ia juga malah menghajar siswa Kurosaki untuk balas dendam kepada Shibata. Dan bahkan Fujiwara juga sampai nekat menghajar Takagi Honda dan Gaura yang sedang berada di dalam mobil bus. Tapi karena Gaura adalah ketua Suzuran, ia disuruh untuk pergi oleh kedua temannya, karena jika ia kalah maka Suzuran juga kalah. Setelah melakukan pembantaian, Fujiwara lalu mendatangi showroom Nakatakar dan langsung menghancurkan mobil-mobil yang ada di sana. Dan karena kalah jumlah, Tagiri tidak mampu menghadapi mereka. Tapi tidak lama kemudian datang Makese dan langsung membantu Tagiri yang membuat mereka semua langsung pergi dari sana. Dan karena pembantaian itu membuat kelas 3 Suzuran berniat untuk balas dendam kepada Fujiwara. Tapi berbeda dengan Kazeo yang tetap santuy karena tidak mau terlibat. Namun saat di sana tiba-tiba datang Yamashita dan menantangnya untuk berkelahi, dan dengan mudah ia mengalahkan Yamashita hanya dengan satu tendangan saja. Di markas besar, Fujiwara disuruh oleh bosnya untuk membakar showroom Nakatakar
karena ia yang masih tidak mau menjual tokonya itu, tapi sebelum membakarnya ia mengajak Kagami terlebih dahulu dan membawanya ke markas yang berada di tempat penampungan barang rongsok. Saat di sana mereka berdua mengobrol dan mengajak Kagami untuk bergabung dengan geng motornya. Kini hubungan mereka berdua menjadi akrab. Keesokan harinya Gaura yang bergerak sendiri untuk balas dendam. Ia lalu mencari Fujiwara, namun di sana hanya ada anak buahnya. Tanpa banyak bacot ia langsung menghajar mereka semua. Tapi di tengah perkelahiannya itu tiba-tiba salah satu dari mereka menusuk Gaura dari belakang. Namun tusukan itu sama sekali tidak mempan kepada Gaura dan langsung meng-KO orang itu. Setelah itu ia kembali ke Suzuran dan menemui Kagami untuk menanyakan keberadaan Fujiwara. Karena Gaura mengetahui Kagami sebagai siswa Suzuran malah bergabung dengan Fujiwara. Tapi karena kedatangannya yang amukan membuat Gaura dan Kagami berkelahi. Dan karena luka tusukannya mulai terasa, Gaura harus tumbang oleh Kagami. Yang kini Kagami telah mengalahkan Raja Suzuran, membuat siswa kelas 1 dan 2 Suzuran langsung menyorakinya sebagai raja baru di sekolahnya itu. Dan seketika ia langsung memiliki banyak anggota dan membuat praksi baru di Suzuran. Ditambah lagi dengan geng motor Fujiwara, karena itu membuat Kagami menjadi ria dan sombong. Dan ia nekat menantang orang yang belum dikalahkan di Suzuran itu, yaitu Kaburagi Kazeo. Tapi Kazeo menolak tantangan itu, meski direndahkan oleh Kagami, karena dirinya yang tidak mau bertarung dengan siapapun, karena dulu ayahnya meninggal karena berkelahi, dan itulah alasan kenapa ia tidak mau lagi berkelahi. Tidak lama kemudian datang Obisu yang mencoba mencegah Kagami untuk menantang Kazeo, hingga pada akhirnya Obisu terpaksa berkelahi dengan anak buahnya Kagami dan harus babak belur oleh mereka. Kagami yang merasa sudah menjadi raja lalu pergi ke atap sekolah dan bersantai di sana, layaknya penguasa Suzuran, karena atap Suzuran hanya bisa dinaiki oleh orang teratas di sekolah itu. Bersamaan dengan itu, Shibata datang ke markasnya Fujiwara dan menantangnya berkelahi. Di sana terlihat di awal perkelahian itu Shibatalah yang lebih unggul. Namun dengan kelicikan Fujiwara, akhirnya ia malah babak belur dan dipatahkan tangannya. Di tempat lain, saat Obisu yang sudah sadar dari pingsannya, ia lalu mencoba menceramai Kazeo agar mau menerima tantangannya Kagami dan melupakan tentang kematian ayahnya itu. Bahkan Obisu juga mengancamnya untuk tidak menemuinya lagi jika tidak menerima tantangan dari Kagami. Dan ternyata ceramahnya Obisu itu langsung membuat Kazeo merenung dan meresapi. Setelah itu ia langsung datang ke markas Fujiwara untuk menemui Kagami dan mengajaknya untuk berperang jam 1 siang di sekolah Suzuran. Sebelum hari peperangan tiba, Fujiwara dan Kagami membakar showroom Nakatakar terlebih dahulu. Dan tempat itu langsung terbakar, meski sebelumnya mereka dicegah oleh Tagiri. Dan bisa kita ketahui, Kagami adalah anak dari kakaknya Tagiri yang menjadi bos Yakuza. Namun karena kakaknya yang telah meninggal, Tagiri yang mengurus Kagami ketika kecil. Tapi bukannya berterima kasih, Kagami malah menjadi sombong dan bahkan nekat membakar showroom tempat kerjanya Tagiri. Melihat hal itu, ia kemudian menemui Kazeo dan memintanya untuk menyadarkan Kagami dan mengalahkannya di peperangan agar ia bisa sadar. Dan sebelum berperang, Kazeo berlatih terlebih dahulu untuk melawan Kagami dan gengnya besok. Singkat cerita, tibalah hari peperangan Suzuran antara Kazeo dan praksinya Kagami. Terlihat di sini pasukan Kazeo dibantu oleh praksi Gaura. Namun itu masih kalah jumlah, karena Kagami yang memiliki pasukan siswa kelas 1 dan 2 yang berkoalisi dengan geng motor Fujiwara yang ikut membantunya.
Sedangkan Kagami menunggu kedatangan Kazeo di atap sekolah. Saat di sana ia mencoret semua nama yang hampir menguasai sekolah Suzuran itu dan mengganti dengan namanya sendiri. Di bawah terlihat juga Gaura dan Fujiwara yang bertemu dan langsung berkelahi. Meskipun di awal Gaura lebih unggul, namun dengan kelicikan Fujiwara membuat Gaura harus tumbang. Tidak lama kemudian Shibata datang dan langsung menendang Fujiwara dengan keadaan lengannya yang masih cedera. Namun tanpa melihat hal itu, Fujiwara langsung menghajarnya, dan karena keadaan tangan Shibata yang belum stabil, Shibata terus-terusan dihajar oleh Fujiwara. Namun setelah Shibata berhasil menendangnya, Fujiwara menarik bajunya hingga terbuka, dan terlihat luka bakar di tubuh Shibata akibat tersiram air keras oleh Fujiwara. Melihat hal itu, ia merasa bersalah, namun Shibata mengatakan jika itu bukan salahnya karena siraman itu adalah kecelakaan yang tidak disengaja. Dan karena bacotan Shibata itu langsung membuat Fujiwara sadar dari kesalahannya. Kemudian Fujiwara pergi meninggalkan peperangan itu. Meski di awal Gaura langsung menghajarnya dan mengajaknya untuk melanjutkan pertarungannya lagi, tapi Fujiwara mengabaikannya dan pergi dari sana. Bisa kita ketahui Shibata dan Fujiwara pernah bersahabat dekat meskipun rival, karena Fujiwara yang hanya menjadi orang nomor 2 di Kurosaki dan iri kepada Shibata yang menguasai Kurosaki. Bersamaan dengan itu, Kazeo yang sudah sampai di atap gedung terjadi perbacotan dulu di antara mereka berdua di sana. Kagami meminta Kazeo untuk menjadi temannya jika ia berhasil mengalahkannya, dan mereka pun langsung berkelahi. Terlihat pertarungan mereka yang cukup lama dan jual beli pukulan, hingga akhirnya Kazeo berhasil mengalahkan Kagami dengan pukulan uppercut yang sangat berbahaya dan membuat Kagami langsung KO, dan peperangan itu pun dimenangkan oleh Kazeo. Setelah itu ia membawa Kagami ke bawah dan memberikannya kepada Katagiri, sebuah tanda ia telah menepati janjinya untuk mengalahkan Kagami dan menyadarkannya. Singkat cerita, setelah memenangkan peperangan itu, Kazeo langsung memiliki banyak pasukan, termasuk Kagami yang bergabung ke praksinya. Kini ia adalah orang yang berada di puncak Suzuran. Ending yang mantap sekali. Ditambah lagi ternyata Nara, ketua dari kelompok Otsu, telah ditangkap polisi setelah tragedi pembakaran showroom Nakatakar. Sedangkan Makese dan Tagiri memiliki showroom Nakatakar yang baru dan lebih bagus dari sebelumnya. Sebelum film ini selesai, kita diperlihatkan dengan Kaburagi Kazeo yang menantang satu-satunya orang yang belum terkalahkan di Suzuran, yaitu Rindaman. Terlihat pertarungan itu disaksikan oleh praksinya, tak terkecuali oleh Kagami, sedangkan Fujiwara melihatnya dari atas jembatan. Orega Suzuran no Kaburagi Kazeo da! Dan mereka pun langsung berlari, namun sebelum saling jotos, film pun selesai. Oke, terima kasih yang telah klik video kali ini, semoga terhibur. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.